Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini bersama teman-teman, saya Norpeni Ramadhani, Rizka Septiana, Abdul Aziz, dan Nor Syahdan akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang alat industri kimia, yaitu sand filter. Yang pertama, pendahuluan. Jadi kawan-kawan, filtrasi itu adalah pembersihan partikel padat dari suatu fluida dengan melewatkannya pada medium penyaring ataupun septum yang di atasnya padatan akan terendapkan. Filtrasi adalah suatu operasi atau proses di mana heterogen antara fluida dan partikel-partikel padatan itu dipisahkan. Nah, tetapi menahan partikel padatan. Sun filter itu adalah salah satu alat filtrasi tadi kawan-kawan, yang mana dia menggunakan media pasir sebagai filternya. Tujuan utamanya yaitu adalah menghilangkan kontaminasi padatan tersuspensi atau dalam bahasa Inggrisnya adalah suspended solid di dalam air. Dan sand filter ini dia ada punya dua jenis, yaitu yang pertama rapid sand filter atau filtrasi pasir cepat, dan slow sand filter atau filtrasi pasir lambat gitu. Kedua metode tersebut itu sudah banyak digunakan oleh berbagai industri, terkhususnya untuk proses pemurnian air. Untuk rapid sand filter itu biasanya membutuhkan senyawa kimia atau koagulan agar bisa bekerja secara efektif. Next, yang pertama rapid sun filter. Nah, rapid sun filter itu menggunakan, ya sesuai namanya, menggunakan pasir dan media granular seperti gravel atau antrasit. Untuk menghilangkan pengotor tadi, pengoperasian rapid sun filter dapat memanfaatkan gaya gravitasi atau pompa tekanan. Jadi, air itu bisa dibiarkan turun sendiri untuk melewati filter atau menggunakan pompa tekan sehingga air itu bergerak karena ada tekanan ke bawah. Rapid sun filter ini pertama kali didesain oleh George W. Fuller di Little Falls, New Jersey, Amerika pada tahun 1920-an. Jadi alat ini sudah terhitung lama. Pengoperasian rapid sun filter dapat memanfaatkan gaya gravitasi atau pembentangan. Prosesnya itu air yang akan difilter akan melewati rapid sun filter dari atas karena adanya gaya gravitasi atau pemberian tekanan. Kemudian material flock akan terperangkap di permukaan media pasir dan filtrat atau air bersih yang difilter akan keluar di bagian bawah unit. Dalam pengoperasian saringan pasir cepat terdiri itu 3 tahap, kawan. Yang pertama itu tahap penyaringan, filtrasi, yang kedua pencucian filter atau pencucian balik, yang ketiga penyaringan awal setelah pencucian. Dan di dasar filter rapid sun filter itu ada sistem pipa yang tersusun dari lateral untuk mengalirkan air terolah yang penerimaannya melalui lubang orifice yang diletakkan pada pipa lateral. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyumbatan oleh pasir pada waktu pencucian filter atau backwash. Air pencuci tidak langsung mengarah ke media filter tetapi ke lantai dasar agar tidak merusak susunan lapisan pasir dan kerikil. Jadi pada pemurnian rapid ini ada yang namanya uh, backwash, yaitu pembersihan untuk menghilangkan vlog-vlog tadi yang terperangkap di atas pada media pasir. Terus biasanya karena tadi di awal saya bilang biasanya rapid transit filter itu menggunakan koagulan, biasanya pada tahap akhir itu akan dilakukan klorinasi untuk lebih aman lagi secara bakteriologis daripada air yang dimurnikan. Pada pengolahan air sungai pada tingkat kekeruhan yang tinggi, penyaringan rapid filtrasi dapat digunakan sebagai pre-treatment water untuk mengurangi beban pada saringan. Gitu. Mungkin itu daripada penjelasan rapid sound filter. Untuk selanjutnya saya berikan kepada kawan-kawan.
Oke, terima kasih atas waktunya Mas Fani. Berikut saya akan menjelaskan tentang slow sand filter. Slow sand filter ini adalah tempat terbuka yang sebagian diisi dengan pasir halus. Air mengalir di atas, ditahan di atas pasir, lalu dibiarkan mengendap. Air meresap perlahan melalui pasir untuk memudahkan penyaringan. Terjadi berbagai proses fisik dari slow sand filter ini, yaitu ada biokimia dan biologis dalam pasir. Uh, Filtrasi dengan metode slow sand filter ini merupakan penyaringan partikel yang tidak didahului oleh proses pengolahan kimiawi atau koagulasi. Slow sand filter ini merupakan tipe tertua dari proses pengolahan air yang pertama kali digunakan pada tahun 1872 di Amerika. Dan saat ini slow sand filter ini masih digunakan dalam bentuk yang lebih kecil dari sebelumnya. Slow sand filter ini terdiri atas tank, media pasir, media gravel, pengatur aliran atau flow regulator, dan sistem penampung air atau clearware untuk filtrate air bersih yang difilter. Dan air akan mengalir melalui media pasir dan gravel. Selanjutnya melalui flow regulator dan terakhir masuk ke clear well. Filter lambat ini digunakan untuk menghilangkan kandungan organik dan organisme patogen dari air baku. Filter pasir air lambat ini efektif digunakan untuk kekeruhan relatif rendah, yaitu di bawah 50 NTU, tergantung distribusi ukuran partikel pasir, ratio luas permukaan filter terhadap kedalaman dan kecepatan dari filtrasi. Filter pasir lambat bekerja dengan cara pembentukan lapisan gelatin atau biofilm yang disebut lapisan hipogeal untuk smooth death. Lapisannya mengandung bakteri, fungsi, protozoa, rotifer, dan larva serangga air. Smooth death merupakan lapisan dalam partikel terperangkap dan organik yang terlarut akan terabsorpsi, diserap, dan dicerna oleh bakteri, fungi, protozoa. Dan proses utama dari smooth death ini adalah mechanical straining terhadap bahan tersuspensi dalam lapisan tipis yang berpori sangat kecil. Berikutnya saya serahkan kepada teman saya untuk pembahasan selanjutnya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman mengenai sun filter. Di sini ada rapid sun filter dan ada slow sun filter. Masing-masing sudah jelaskan. Nah, lalu kita akan melihat apa sih perbandingan di antara keduanya. Di sini kita lihat ada sebelah kiri ada parameter. Di sini ada ukuran, biaya, laju, pretreatment, banyak pengoperasian, efisiensi, pembersihan, dan penggunaan ada banyak parameternya. Kita akan bahas dari ukurannya. Untuk rapid sun filter, dia membutuhkan area yang kecil, yaitu 10 sampai 100 meter kuadrat. Ini lebih kecil daripada slow sun filter, di mana dia membutuhkan area 50 sampai 200 meter. Untuk biayanya, rapid sun filter ini memiliki biaya yang lebih murah untuk instalasinya. Jadi pemasangannya murah, namun di operasional dan pemeliharaannya dia memerlukan cost yang lebih atau lebih mahal. Berbeda dengan slow sun filter, dia pemasangannya mahal, tapi operasional dan pemeliharaannya murah. Laju filtrasinya lebih besar di rapid sun filter, di mana laju filtrasinya 4.800 sampai 7.200 liter per meter per jam. Berbeda dengan slow sun filter, di mana hanya 100 sampai 200 liter per meter per jam. Jadi jauh sekali di laju filtrasinya perbedaannya, dan lebih tinggi dari rapid sun filter. Untuk pretreatment-nya, untuk rapid itu ada koagulasi, flokulasi, dan sedimentasi. Dan untuk slow sun filter hanya sedimentasi. Untuk post treatment-nya, untuk rapid harus menggunakan desinfektan. Berbeda dengan slow sun filter, di mana hanya memerlukan sedikit. Kedua ini
memiliki konstruksi yang berbeda, di mana rapid ini memiliki konstruksi yang rumit. Berbeda dengan slow sun filter, dia memiliki konstruksi yang mudah. Begitu juga untuk pengoperasiannya, rapid sun filter ini tergolong sulit, kategori sulit, sedangkan slow sun filter dia mudah. Untuk supervisinya diperlukan secara rutin dan intens. Untuk slow sun filter dilakukan secara berkala. Nah, untuk jenis media pasirnya. Kalau rapid itu ukuran efektifnya 0,45 sampai 0,7 mm. Koefisien keseragamannya 1,2 sampai 1,7. Ketebalan medianya 60 sampai 75 cm. Nah, ini berbeda dengan slow sun filter, ukuran efektifnya 0,25 sampai 0,35 mm. Jadi dia lebih kecil daripada rapid. Koefisien keseragamannya 3 sampai 5. Dan ini lebih tebal, yaitu 80 sampai 100 cm. Nah, untuk jenis media dasarnya, dia itu gravel ukuran 3 sampai 50 mm pada lapisan keempat atau kelima dengan kedalaman 45 sampai 50 cm. Untuk slow sun filter, dia gravel ukuran 3 sampai 65 mm dengan tinggi kedalaman 30 sampai 75 mm. Efisiensinya, dia memiliki penghilangan bakteri 80 sampai 90%. Untuk penghilangan baunya dia kurang bagus. Berbeda dengan slow sun filter, dia penghilangan baunya sangat bagus, penghilangan bakterinya lebih tinggi, menyentuh angka 98 sampai 99%. Pembersihan filternya, jadi untuk membersihkan filter ini ada backwashing, pencuci terbalik, dan dia dapat dibersihkan secara mudah untuk yang rapid sun filter. Kebutuhan air 1-5% dari total air bersih yang difilter. Jadi 1-5% dari total air yang difilter. Kalau yang slow sun filter ini tergolong cukup rumit, jadi dibutuhkan operator yang terlatih. Dia menggunakan metode scraping atau pengerukan. Nah, untuk air yang dibutuhkan itu 0,2 sampai 0,5% dari total air bersih yang difilter. Jadi dia menggunakan air lebih sedikit. Interval pembersihan. Nah, kalau rapid sun filter dia 1 sampai 2 hari dibersihkan, berbeda dengan filter di mana pembersihannya dilakukan 3 sampai 4 bulan. Sun filter itu biasanya digunakan di pengolahan air di daerah perkotaan dan industri, berbeda dengan slow sun terpencil. Untuk mana yang lebih baik? Memiliki kegunaannya masing-masing dan efektivitas masing-masing sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Baik, selanjutnya untuk aplikasi sand filter ini di dalam industri. Nah, umumnya itu ada 3 aplikasi dalam industri, yaitu ada pengolahan air minum, pengolahan air limbah, dan pengolahan air proses industri. Nah, pada pengolahan air minum ini, tujuannya untuk di mana sand filter ini akan menghilangkan partikel tersuspensi seperti lumpur dan mikroorganisme patogen. Lalu pada pengolahan air limbah, bahwasanya sand filter ini untuk menghilangkan zat-zat terlarut, partikel terlarut, dan mikroorganisme dalam air limbah. Sand filter ini membantu untuk mengurangi kandungan bahan organik, nitrogen, dan fosfor dalam air limbah. Pada pengolahan air proses industri, beberapa industri seperti industri makanan dan minuman, farmasi, dan elektronik menggunakan sand filter dalam sistem pengolahan air proses mereka. Nah, pada sand filter yang digunakan yaitu untuk membantu menghilangkan partikel-partikel kecil seperti zat terlarut dan mikroorganisme yang dapat memengaruhi kualitas dan kebersihan pada produk akhir
dan serta menjaga kebersihan peralatan. Next. Baik, untuk poin yang terakhir ini, yaitu penggunaan pada rapid sand filter maupun slow sand filter ini untuk beberapa keperluan, mungkin ada beberapa poin yang akan menjadi pertimbangan pemilihan dalam menggunakan alat sand filter maupun sand filter jenis rapid slow filter ataupun slow sand filter. Nah, di sini untuk pertimbangan dari kecepatan filtrasinya. Perbedaan utama dari rapid sand filter ini, kalau rapid sand filter itu lebih kecepatannya itu lebih tinggi dibanding dengan slow sand filter. Yang kedua yaitu pada efisiensi penyaringan. Pada rapid sand filter ini lebih cenderung efisien dalam penyaringan partikel-partikel halus dan mikroorganisme. Karena pada rapid sand filter ini dia mempunyai kecepatan filtrasi yang cukup tinggi daripada slow sand filter ini, sehingga pada slow sand filter ini efisiensi penyaringan yang lebih tinggi untuk menghilangkan mikroorganisme pada mikroorganisme karena adanya lapisan biologis yang berkembang di atas media filtrasi. Lalu untuk ketiga yaitu ada perawatan. Pada rapid sand filter ini dia lebih memerlukan perawatan yang lebih banyak karena tadi kecepatan filtrasi yang cukup tinggi daripada slow sand filter. Untuk yang keempat yaitu ada kapasitas dan skala. Pada kapasitas dan skala ini, pada rapid sand filter ini biasanya digunakan pada aplikasi industri dengan skala yang lebih besar. Sedangkan untuk slow sand filter ini lebih ke skala kecil seperti pengolahan air dan penggunaan individual. Untuk segi biaya, yaitu biaya operasional dan perawatan pada rapid sand filter ini cenderung memerlukan investasi yang lebih besar dan operasional yang lebih tinggi. Karena untuk rapid sand filter ini perawatannya itu lebih intensif daripada slow sand filter. Baik, di situ penjelasan saya tadi. Mungkin saya serahkan kepada kawan saya. Baik, itu tadi penjelasan dari kami. Penjelasan kami terkait sand filter yang terbagi menjadi dua, rapid sand filter dan slow sand filter. Penggunaannya, bagaimana rapid sand filter dan bagaimana slow sand filter, serta perbandingan antara kedua alat tersebut, lalu pengaplikasiannya di dalam industri, serta pertimbangan yang digunakan ketika menggunakan rapid sand filter atau slow sand filter untuk keperluan industri. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.